Hai teman-teman, kali ini kita akan belajar tentang materi Java Database atau yang disebut dengan JDBC. Nah, jadi apa sih itu JDBC? JDBC adalah API Java yang digunakan untuk menghubungkan dan berinteraksi dengan database. Fungsi dari JDBC itu sendiri adalah memungkinkan aplikasi Java untuk mengirim query SQL ke database dan menerima hasilnya. Komponen utama di JDBC itu ada 4, yaitu adalah driver JDBC-nya itu sendiri, connection, statement, dan result set. Nah, apa sih driver JDBC? Driver JDBC adalah perangkat lunak yang menghubungkan Java dengan database tertentu. Contohnya MySQL, Postgre, atau Oracle. Jadi JDBC ini bisa digunakan juga untuk Postgre atau Oracle atau database lainnya selain MySQL. Nah, connection. Objek yang merepresentasikan koneksi antara aplikasi Java dan database. Nah, kebetulan di sini ada contoh kodenya ya, tapi nanti kita akan coba praktekin yang benar-benar kita akan nulis kodenya di dalam IDE. Di sini ada statement. Statement adalah objek yang digunakan untuk menjalankan perintah SQL atau query SQL ke dalam database-nya. Nah, result set adalah objek yang menyimpan hasil query SQL yang dijalankan melalui statement ataupun prepared statement. Nah, proses dasar JDBC itu ada 5. Yang pertama adalah kita harus load driver JDBC-nya terlebih dahulu. Kedua, buat koneksi dengan driver manager. Ketiga, kita kirim query menggunakan statement ataupun prepared statement. Dan keempat, kita harus ambil hasilnya. Dan yang kelima, kita harus menutup koneksinya. Sebelum kita menggunakan JDBC, pastinya kita harus menginstal drivernya terlebih dahulu. Nah, untuk menginstal, kita akan pergi ke MySQL download connector J. Nah, ini saya akan sertakan juga nanti di link deskripsi ya. Kita masuk. Nah, lalu di sini kalian bisa pilih ya, kalau misalnya kalian nggak mau yang versi 9, versi yang terbaru, kalian bisa pilih di arsip. Kalian bisa pilih di product version yang ini. Nah, tapi kebetulan saya akan menginstal yang versi 9 saja. Nah, kita lari ke yang versi 9, lalu kita pilih yang namanya platform independent. Lalu kita akan install yang zip. Lalu kita akan pilih no thanks, just start my download. Setelah proses download selesai, kita akan langsung lari ke dalam filenya. Kita masuk, lalu kita akan cari yang MySQL connector J. Ada simbol Java-nya dengan format jar. Kita akan pindahkan dia ke dalam drive C. Continue. Nah, di sini sudah ditambahkan ya. Nah, di sini kita sudah berada di dalam IDE. Kebetulan saya menggunakan Eclipse IDE ya. Bagi kalian yang menggunakan Eclipse IDE, kalian bisa ikutin cara-cara saya. Bagaimana cara menggunakan JDBC di Eclipse IDE. Yang pertama, kita akan membuat project baru. Jadi kita pencet File, New, habis itu kita pencet Java Project. Kita beri nama di project kita, misalnya adalah test JDBC. Kita akan finish. Nah, di sini sudah keluar ya. Nah, yang pertama kita lakukan adalah kita harus mengimpor MySQL connector yang sudah kita install tadi. MySQL driver yang sudah kita install tadi, kita harus impor ke dalam project kita. Caranya adalah kita klik kanan di nama project kita. Kita pergi ke build path. Lalu kita configure build path. Kita pilih libraries. Kita pilih module path. Lalu kita add external jar. Lalu kita akan cari, ini kebetulan punya saya di local disk C ya, atau di drive C. Nah, saya akan menggunakan MySQL connector J yang versi 9. Open. Kita apply and close. Di sini kita akan mencoba menghubungkan JDBC kita dengan MySQL. Yang perlu kita lakukan adalah kita pergi ke source. Lalu kita akan klik new. Jadi kita source, klik kanan, new. Kita akan buat class. Nah, untuk paketnya ini saya akan ganti package-nya dengan namanya test connection. Jadi, nama package ini opsional ya. Jadi, kalian terserah nama paketnya mau apa. Untuk name-nya saya akan kasih nama index. Finish. Nah, di sini sudah terbuat file yang namanya index.java.
Jadi kita perlu untuk import Java SQL-nya. Lalu di Java jangan lupa untuk kita public static void main string args. Nah, yang kita perlukan kan ada URL JDBC, username, dan password. Nah, kita akan beri dia di dalam variabel ya. Jadi kita akan masukkan variabel untuk URL-nya dulu. Misalnya di sini karena kita menggunakan JDBC, masukkan JDBC, kita menggunakan MySQL. Lalu kita akan masukkan hostname kita, localhost, lalu nama database. Nah, untuk nama database ini nanti kita akan ganti ya, karena saya masih belum buat database-nya. Nah, kita akan langsung aja buat. Kita lari ke MySQL. Lalu kita akan masukkan password kita. Lalu kita buat database dengan nama tes JDBC. Nah, kita akan ganti di sini dengan database yang sudah kita buat, tes JDBC. Lalu kita akan masukkan username. Kita menggunakan root, dan password itu kita menggunakan. Nah, di sini kita akan menggunakan try and catch. Jadi kita akan try. Yang kita akan catch itu adalah SQL exception. Kita kasih E. Lalu di sini kita akan klik di tanda yang seperti lampu itu. Lalu kita akan don't print stack trace. Nah, untuk yang misalnya masih ada merah-merah seperti ini, kalian bisa klik di sini ya. Jadi kalian tuh bisa lihat tuh apa namanya masalahnya tuh di mana. Misal kalian perlu import, itu bakal nanti dikasih tahu di sini. Nah, kita akan try itu membuat connection. Jadi kita harus menggunakan connection class. Jadi connection, kita beri nama variabelnya misalnya con. Itu adalah driver manager dot get connection. Kita akan masukkan URL, username, dan password. Nah, lalu jika berhasil, kita akan system out.println, maka koneksi berhasil. Kita akan coba jalankan. Kita pilih file kita klik kanan, kita run as Java application. Nah, di sini koneksinya sudah berhasil ya. Artinya yang menandakan bahwa database kita itu berhasil terhubung dengan JDBC.